Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucy Basana Putra dengan panggilan Sebastian dan dengan NIM 2052209. Dan pada hari ini saya memberi kesempatan untuk membahas dua materi sebagai tugas hukum selekta pidana yang diajari oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SA AFF, WM, MHUM, MPA, CMLC, CTL, CLA, CCCS, dan CMR. Sekiranya tugas ini saya kerjakan dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau teman-teman punya tanggapan yang berbeda atau ingin berdiskusi lebih lanjut, boleh langsung cek di kolom komentar. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai pelanggaran HAM berat. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu pelanggaran HAM berat. Nah, secara etimologi kita akan uh, terjun dulu ke dalam pengertian HAM itu. Secara etimologi, HAM terdiri dari tiga struktur kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak yang berarti kewenangan atau kewajiban, asasi yang berarti hak yang sangat mendasar dan tidak boleh dihilangkan, dan manusia, yaitu kita semua yang dari lahir dalam dari kandungan ibu pun kita sudah memiliki hak yang harus dijaga. Nah, secara normatif, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib untuk dihormati bagi siapapun tanpa terkecuali dan dijunjung tinggi oleh bantuan pemerintah, hukum, dan tentunya kita sebagai masyarakat biasa. Fungsinya apa? Karena hak asasi manusia adalah milik semua orang dan wajib untuk dipertahankan demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Berbicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa dan dampaknya itu sangat luas baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana serta menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial kepada masyarakat berupa perasaan yang tak senang atau tak menyenangkan ketika mendengar pelanggaran hak asasi manusia dengan berat ini. Nah, secara yuridis kita akan menjumpai setidaknya tiga undang-undang yang membahas mengenai hak asasi manusia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan pengadilan HAM yang diadopsi dari Statuta Roma tahun 1998 ya, yang menjadi dasar International Criminal Court atau ICC teman-teman. Namun secara material kita mengenal yang namanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 mengenai hak asasi manusia. Jadi bukan hanya dua undang-undang itu saja teman-teman, tetapi kita memiliki satu undang-undang yang dalam hierarki perundang-undangan dia yang paling tinggi, yaitu terletak pada UUD 1945 yang terletak secara spesifik pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 28. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh kasus dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi dalam dunia kita. Nah, yang pertama adalah genosida. Lalu yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan dan yang ketiga ada kejahatan perang. Kita mulai dari kejahatan genosida dulu. Tapi sebelum kita masuk dalam kejahatan genosida, disclaimer, teman-teman akan melihat foto-foto yang mungkin dalam tanda kutip agak sedikit kasar karena foto ini langsung diambil dari tempat kejadian. Oke, kita masuk dalam genosida. Nah, kejahatan genosida sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama yang dilakukan dengan cara ada 5 poin. Yang pertama, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindak-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, bedanya genosida dengan pembunuhan biasa apa sih? Jadi teman-teman kalau bingung kenapa kayak nggak semua hal bisa dikatakan dengan genosida. Karena gini, genosida dapat dikatakan sebagai genosida kalau
ada maksudnya untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok yang tertera dalam pasal 8. Jadi tidak semata-mata pembunuhan disebut dengan genosida, dan genosida seringnya berkaitan dengan pembunuhan massal. Jadi tidak semua pembunuhan merupakan genosida dan tidak semua pembunuhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tetapi perlu teman-teman ketahui adalah pelanggaran bentuk hak asasi manusia yang berat akan kerap sering terjadi jika dalam dunia ini tidak ada hukum. Jadi kita masuk dalam genosida yang pertama, yaitu adalah genosida Armenia. Nah, genosida Armenia ini merupakan genosida yang paling terkenal setelah Holocaust dalam dunia sejarah modern kita. Uh, Genosida Armenia ini terjadi selama Perang Dunia Pertama di bawah pemerintahan Kesultanan Ottoman atau teman-teman yang atau sekarang dikenal dengan Turki modern, tempat Turki yang tempat wisata. Nah, dulu adalah tempat pembantaian, teman-teman. Dan pada saat itu pemerintahan Ottoman melakukan tindakan sistematis untuk menghilangkan orang Armenia Kristen dalam tanda kutip. Seperti yang saya bilang bahwa genosida itu kebanyakan atau normalnya mengincar salah satu kelompok etnis, agama, ras atau suku. Jadi genosida dikatakan terjadi genosida kalau ada pengincaran terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mengakibatkan kematian secara massal. Jadi pada saat itu kita balik lagi bahwa pemerintahan Ottoman itu melakukan tindakan sistematis untuk menghilangkan orang-orang Armenia Kristen yang dianggap sebagai ancaman. Nah, ini tuh meliputi pada saat itu terjadinya pembantaian massal, deportasi paksa, pengambilan harta benda, dan kelaparan diinduksi oleh kebijakan. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar itu ada orang yang naik kuda yang berjeret. Nah, itu adalah tindakan pengungsian dari masyarakat Armenia Kristen karena pada saat itu memang sangat parah pembantaiannya. Lalu pada akhirnya diperkirakan lebih dari 1 juta orang Armenia tewas akibat genosida ini. Lalu siapa yang nggak tahu dengan Holocaust? Holocaust adalah genosida yang paling mengerikan dalam sejarah dunia yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua di bawah pemerintahan Nazi Jerman. Pada saat itu di bawah kepemimpinan seorang diktator Adolf Hitler. Pemerintah Nazi pada saat itu melamparkan kampanye sistematis untuk membantai sekitar 6 juta orang Yahudi Eropa serta kelompok lain seperti Romawi, orang-orang homoseksual, penyandang cacat, dan sebagian besar musuh politik Nazi. Nah, metode yang dilakukan adalah termasuk dengan pemusnahan massal di kamp konsentrasi dengan melakukan pekerjaan paksa, eksperimen medis yang kejam, dan pemerkosaan. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambar di mana di camp konsentrasi mereka harus tidur dengan dempet-dempetan, dan teman-teman bisa bayangin seberapa panasnya pada saat itu. Lalu kurang lebih ada 6 juta orang yang tewas dalam Holocaust ini. Dan Holocaust sangat mengguncang dunia pada saat itu dan membawa kesadaran kepada dunia internasional bahwa kebutuhan manusia untuk hidup, kebutuhan manusia untuk memiliki hukum itu harus terjadi dalam masa depan, sehingga genosida yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Lalu kita masuk ke dalam bentuk-bentuk pelanggaran HAM kedua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, dan lain-lainnya sampai ke kejahatan apartheid. Nah, dalam hal kejahatan terhadap kemanusiaan ini tuh biasa juga berkaitan dengan genosida, kan? Tetapi kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak normal, atau bisa dikatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan ini sangat menyalahi kewenangan manusia untuk hidup. Jadi kita langsung masuk ke contoh yang pertama, yaitu adalah perang pembantaian Srebrenica pada perang Bosnia di tahun 1995. Teman-teman bisa lihat sendiri di foto bahwa kurang lebih 7.000 pria dan anak-anak laki-laki Muslim di Bosnia di Srebrenica dibantai pada saat itu. Dan mereka dipisahkan dari istri dan anak-anaknya, lalu dieksekusi dalam waktu singkat. Dan ini merupakan salah satu contoh kisah yang paling tragis dan pembunuhan paling tragis sepanjang segala sejarah modern. Nah,
Kita langsung masuk ke dalam penjara Abu Ghraib di Irak yang dilaksanakan atau dilakukan oleh angkatan bersenjata Amerika pada perang Irak di awal tahun 2000-an. Dan gambar-gambar yang teman-teman lihat menunjukkan dan laporannya pun menunjukkan bahwa terjadinya tindakan penyiksaan dan perlakuan seperti tidak wajar yang sangat sekali tidak manusiawi terhadap tahanan di penjara Abu Ghraib Irak. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa di penjara Abu Ghraib ini yang dipenjara adalah tahanan-tahanan perang. Jadi orang-orang yang menyerang Amerika atau tentara-tentara militan dari Irak semua ditahan di penjara ini lalu disiksa sampai dalam tanda kutip sampai ada yang meninggal. Karena memang pembantaiannya setelah melakukan riset begitu dalam, saya melihat bahwa pembantaian itu bukan hanya melibatkan pembantaian manusia secara fisik, tetapi secara mental pun diuji. Karena teman-teman bisa lihat sendiri di dalam video tersebut, anjing itu dilepas begitu saja di depan tahanan yang sedang terikat kepalanya sehingga dia tidak bisa lihat apa-apa. Jadi bukan hanya fisik yang disiksa tapi mental yang disiksa. Oleh karena itu, kenapa contoh ini masuk ke dalam pelanggaran terhadap kemanusiaan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam yang terakhir tentang contoh kejahatan kemanusiaan yaitu rekrutmen anak-anak oleh kelompok bersenjata di Kongo. Uh, ini sangat sadis karena kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo, mereka mencuri anak-anak dan memaksa atau mereka menawarkan anak-anak untuk bergabung dalam konflik bersenjata sebagai prajurit. Dan seringkali pun anak-anak ini mengalami perlakuan buruk dan traumatis karena bisa dibayangkan anak-anak yang jatah bermainnya atau jatah umurnya harusnya bermain malah dipaksa untuk berperang memegang senjata yang beratnya luar biasa. Begitu. Lalu sebenarnya masih ada lagi yang lebih unik yaitu perang etnis di Sudan Darfur. Jadi pada saat itu di konflik Sudan sama terjadinya pembantaian terhadap etnis di mana kelompok bersenjata dan militer menduga pembunuhan besar-besaran ini. Jadi mereka membunuh orang-orang sipil yang tidak berkaitan dengan perang sehingga banyaknya pengungsian ke luar-luar negara. Lalu kita masuk ke dalam slide berikutnya yaitu mengenai kejahatan perang yang terakhir. Ini maksudnya nomor 3 ya, maaf. Nah, yang terakhir itu adalah kejahatan perang. Nah, kejahatan perang ini diatur dalam Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 yang berisi mengenai peraturan-peraturan terhadap orang-orang yang memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan hukum Jenewa. Jadi setidaknya sudah ada 4 konvensi Jenewa yang dilakukan selama proses pembentukan peraturan Jenewa. Nah, ada konvensi pertama. Konvensi pertama Jenewa ini membahas mengenai uh, peningkatan keadaan terluka dan penyakit tentara dalam lapangan pertempuran. Jadi konvensi ini tuh mengatur perlakuan terhadap tentara yang terluka atau sakit pada saat mereka berperang. Jadi pada saat pertempuran seharusnya prajurit yang sudah terjatuh tanpa senjata apa-apa itu tidak boleh dibunuh berdasarkan Konvensi Jenewa yang pertama. Jadi setelah prajurit tersebut terluka, sewajibnya mereka harus diberikan perawatan medis yang layak dan melindungi personil yang terluka. Itulah isi Konvensi Jenewa yang pertama. Konvensi Jenewa yang kedua secara garis besar membahas mengenai peningkatan keadaan terluka, sakit pada kapal perang dan pada di laut. Jadi konvensi ini berkaitan dengan perbuatan atau perlakuan terhadap korban perang dan personel medis di laut selama konflik bersenjata yang mengatur tanggung jawab negara-negara untuk memberikan perawatan kepada korban perang dan melindungi personel medis. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat dalam kapal atau mobil biasa dari tanda salib warna merah, itu semata-mata menggambarkan bahwa itu medis dan sebaiknya dalam perang
Dalam Konvensi Jenewa kedua, itu tuh tidak boleh diganggu sama sekali karena yang benar-benar itu hitungannya adalah tempat di mana prajurit sudah berperang dan sudah terluka parah, sehingga tank, kapal, barakuda, helikopter yang berbentuk tanda medis tidak boleh ditembak atau tidak boleh dihancurkan. Lalu kita masuk ke dalam Konvensi Jenewa yang ketiga, yaitu konvensi relatif terhadap perlindungan warga sipil dalam waktu perang. Nah, konvensi ini diciptakan untuk melindungi warga sipil yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ikut campur sama sekali dalam keadaan perang pada saat itu. Sehingga pada konvensi Jenewa ini, masyarakat sipil tidak boleh diserang. Lalu konvensi Jenewa keempat terakhir yaitu konvensi tentang perlindungan warga sipil dalam waktu perang, termasuk penduduk terhuni dan penduduk sipil di era pendudukan. Jadi konvensi 4 ini tujuannya untuk menegaskan konvensi ketiga dan memberikan detail pada konvensi ketiga. Jadi itu saja konvensi Jenewa, kejahatan perang. Jika seseorang dalam perangnya melanggar konvensi Jenewa sampai keempat ini, berarti mereka sudah melanggar atau sudah melakukan kejahatan perang terhadap kemanusiaan. Kita langsung masuk ke dalam pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM ini adalah hukum acara yang digunakan untuk penanganan perkara. Jadi, hukum acara yang digunakan dalam pengadilan HAM itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP, sepanjang hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang itu adalah undang-undang tindak pidana khusus di bidang hak asasi manusia yang keberadaannya dimungkinkan oleh pasal 103 KUHP sebagai perundang-undangan khusus. Maka dia atau Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur hukum secara material dan hukum acaranya yaitu secara formal. Dalam hal demikian berlakulah asas lex specialis derogat le generalis, yang berarti peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan lebih umum, teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam mekanisme pelaksanaan peradilan HAM. Yang pertama, kita akan mengenal dengan tahap penangkapan, teman-teman. Nah, tahap penangkapan itu tuh diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, yang sebagaimana dimaksud dengan suatu tindakan dari penyidik berupa penengah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau si terdakwa. Tindakan ini dapat dilakukan apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Jadi sebelum terdakwa ditahan, mesti harus ada alat bukti yang cukup untuk menahan seseorang yang dituduhkan sebagai pelaku kejahatan hak asasi manusia. Dalam penangkapan seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia, harus ada setidaknya hal berat yang harus dimiliki. Yang pertama adalah bukti permulaan yang cukup yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang kedua, dilakukan oleh penyidik yang diatur dalam pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, dilengkapi dengan surat tugas yang tertera pada pasal 11 ayat 2. Yang keempat, dilengkapi dengan surat perintah penangkapan pasal 11 ayat 2 yang dilengkapi dengan sebagai berikut. Yang pertama ada identitas, lalu ada nama lengkap tersangka, umur, tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan tersangka, alamat tersangka, alasan penangkapan tersangka, ketiga ke tempat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, uraian singkat tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar oleh tersangka, lalu tembusan surat perintah penahanan. Nah, lalu kita masuk dalam penyelidikan. Nah, tapi sebelum kita masuk, nah penahanan ini tuh dilakukan oleh jaksa agung selaku penyidik menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi dia berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, sedangkan hakim pengadilan hak asasi manusia pada ayat 2 dijelaskan dengan penetapan wewenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang peradilan. Lalu ada kita masuk dalam penyelidikan. Nah, penyelidikan ini adalah serangkaian tindakan penyelidik yang mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan adalah tindakan pro justisia selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, misalnya memeriksa saksi, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan tersangka, menggeledah rumah atau badan
melakukan penyitaan atau dan sebagainya, penyidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, teman-teman. Jadi sekali lagi penyelidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dalam tindakan pelanggaran HAM berat. Lalu setelah mekanisme penangkapan, kita ada penahanan. Nah, penahanan ini sama dilakukan oleh jaksa dan panitia ad hoc. Jadi penuntut umum itu bisa dari jaksa agung dan panitia ad hoc yang ditunjuk oleh jaksa agung dan Komnas HAM untuk menjadi penuntut umum pada peradilan hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM itu juga memiliki kehendaknya atau memiliki istilahnya memiliki kepentingan untuk ikut serta dalam peradilan tersebut. Jadi selanjutnya kita sudah masuk penyelidikan, tadi sudah saya jelasin. Lalu kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu tindak pidana korupsi. Nah, dilansir dari Republika, Pak Mahfud MD pernah mengatakan bahwa lebih dari 1.200 orang koruptor ada di antara 87% yang merupakan lulusan sarjana. Berarti 1.044 orang dari 1.200 orang merupakan koruptor yang merupakan lulusan sarjana. Nah, berbicara mengenai korupsi, arti dari korupsi itu sendiri diambil dari bahasa Latin yang artinya corruptio atau korup, yang artinya uh, gambar bentuk dari kehancuran dan semua yang berbentuk negatif dan rusak, dan sepantasnya itu yang digambarkan oleh masyarakat kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Lalu kita masuk ke dalam dasar hukum. Dasar hukum tindak pidana korupsi yaitu dalam oleh dua undang-undang. Yang pertama secara spesialis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi, itu secara normatif material, sedangkan secara normatif formalnya yaitu pelaksananya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, tindak pidana korupsi itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 5 kelompok lebih tepatnya. Yang pertama, atas dasar substansi objeknya, yang kedua atas dasar subjek hukumnya, yang ketiga atas dasar sumbernya, yang keempat atas dasar tingkah lakunya, yang kelima terakhir atas dasar dapat dan tidaknya merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Kita masuk dulu yang kepada gambar yang pertama, yaitu atas dasar substansi objeknya, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni. Yang membedakannya adalah tindak pidana korupsi murni memiliki hubungan serta dampak kepada kepentingan umum langsung, sedangkan tidak murni menyangkut hal yang bersentuhan dengan perlindungan hukum. Jadi murni itu gampangnya adalah berkaitan dengan kepentingan umum, menyangkut keuangan negara dan perekonomian, sedangkan tidak murni itu menyangkut kepada penyelenggaraan tugas negaranya. Jadi hal yang bersentuhan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum akan tetapi dilakukan semata-mata untuk mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Jadi lalu yang kedua ada atas dasar subjek hukumnya, yaitu tindak pidana korupsi umum yang memiliki pengertian bahwa korupsi itu dapat dilakukan bukan semata-mata hanya dari pegawai saja, akan tetapi dapat dilakukan oleh setiap orang baik dari subjek hukumnya perorangan maupun korporasi. Lalu ada tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang berkualitas yang menyelenggarakan negara, yang menyelenggarakan kehidupan negara dan bekerja untuk negara. Jadi bukan hanya pemerintahan saja yang di-highlight di sini, tetapi masyarakat lain, masyarakat normal juga bisa melakukan tindak pidana korupsi, teman-teman. Lalu yang ketiga, atas dasar sumbernya, yaitu tindak pidana korupsi umum yang memiliki pengertian bahwa korupsi itu dapat dilakukan bukan semata-mata hanya dari pegawai benar saja, akan tetapi dapat dilakukan oleh setiap orang baik subjek hukumnya, perorangan maupun korporasi. Lalu ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri penyelenggara negara, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang berkualitas. Jadi atas dasar sumbernya saya ulangi bahwa
tindak pidana korupsi secara generalis diatur dalam KUHP dan tindak pidana korupsi secara spesialis diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang berdiri khusus membahas tindak pidana korupsi. Lalu kita masuk ke dalam yang terakhir, atas dasar tingkah laku perbuatan dalam rumusan tindak pidana. Jadi dilihat dari unsur tingkah laku pelaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi aktif, yaitu tindak pidana korupsi aktif positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa disebut juga dengan perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian tubuh orang. Jadi dia korupsi itu secara langsung, terang-terangan gitu, menggunakan badan dia sendiri. Sedangkan tidak pidana korupsi pasif adalah tindakan yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif dari doktrin hukum pidana. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi yang pertama ada murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif yang murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formal atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatan adalah perbuatan pasif. Jadi semata-mata itu unsur perbuatannya pasif. Jadi bukan dia yang bergerak tetapi orang lain. Lalu yang kedua adalah tindak pidana pasif tidak murni, yaitu tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindakan pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara yang tidak berbuat atau tidak melakukan suatu tindakan aktif. Jadi seseorang yang melakukan korupsi itu bisa saja melakukan tindak pidana korupsi itu dengan bantuan orang lain, sehingga dia tidak sama sekali akan bertangan dengan tindak pidana korupsi yang dijalaninya. Lalu yang kedua, maksud saya yang atas dasar dapat atau tidaknya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atas dasar ini tindak pidana korupsi yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 15, pasal 16 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Dan tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu kita masuk ke dalam poin D, yaitu perumusan salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi. Yang paling utama adalah korupsi itu untuk tujuannya apa sih? Nah, korupsi itu tujuannya ya ini untuk memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum gitu loh. Jadi memperkaya diri orang lain secara hukum itu dibedakan menjadi dua. Maksud saya tiga, yaitu unsurnya secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, lalu dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, kita masuk dulu kepada yang pertama. Masuk dulu yang pertama, yaitu memperdaya, yaitu secara melawan hukum. Nah, secara melawan hukum ini artinya apa sih? Jadi arti dari secara melawan hukum ini adalah artinya bahwasanya telah tercakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formal maupun material. Melawan hukum secara formal berarti perbuatan yang melanggar bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan secara material berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak melanggar undang-undang, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah dia melakukan itu untuk perbuatan memperkaya dirinya sendiri maupun korporasi yang dijalaninya. Ya, jadi dalam elemen ini pun terbagi menjadi dua lagi, yaitu memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Jadi kita mulai dari memperkaya diri sendiri dulu. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambah kekayaan atau harta milik sendiri, itu yang memperkaya diri sendiri, sedangkan orang lain akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya. Jadi di sini diuntungkan adalah si pelakunya langsung. Yang terakhir ada tentang memperkaya korporasi atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau suatu korporasi yang sekumpulan atau orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir. Jadi terakhir yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut atau perbuatan pidana tersebut sudah selesai dan sempurna dilakukan.
Saya kira itu aja materi yang saya bisa berikan mengenai pelanggaran HAM berat terhadap hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi. Kurang lebih saya minta maaf dan terima kasih telah menonton ini sampai habis. Semoga teman-teman mengerti dan semoga Pak Heri juga mengerti apa yang coba saya sampaikan dalam video ini. Sekiranya itu saja. Terima kasih telah menonton. Bye.